Isu penggunaan musik di acara pernikahan kembali mencuri perhatian publik setelah Wahana Musik Indonesia atau WAMI menegaskan bahwa setiap lagu yang diputar, baik secara langsung maupun melalui rekaman, tetap wajib membayar royalti sesuai Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Aturan ini berlaku meskipun pernikahan bersifat acara keluarga tertutup tanpa penjualan tiket. Besaran tarif yang dikenakan mencapai 2% dari biaya produksi acara, dan pihak yang menanggung pembayaran adalah penyelenggara, bukan musisi atau pengisi hiburan. Dalam praktiknya, kebijakan ini kerap menemui tantangan karena pernikahan jarang tercatat dalam database resmi mengingat sifatnya yang privat. WAMI mengandalkan laporan dari pihak terkait untuk menelusuri acara semacam ini, namun pencatatan masih belum optimal. Tantangan lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban royalti. Untuk itu, WAMI aktif melakukan sosialisasi ke berbagai daerah dan universitas demi meningkatkan pemahaman publik. Lembaga ini berharap seluruh pengguna karya musik, termasuk penyelenggara pernikahan, dapat berkontribusi melindungi hak cipta lagu sebagai bentuk apresiasi kepada para komposer. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Menurut kalian berita ini bagus nggak sih? Tuh lihat, musik di acara pernikahan juga wajib bayar royalti. Wah, ini sih parah ya. Kalau menurut saya sih parah, benar-benar parah. Nggak sekalian untuk pejabat yang kemarin janji-janji kampanye tapi nggak dilaksanakan, nggak disuruh bayar royalti kayak itu. Makin parah ya sekarang ya, apa-apa dijadikan duit ya. Nah, menurut teman-teman nih, kalian setuju nggak sih sama kebijakan seperti itu? Kalau kalian nggak setuju atau setuju ya, kalian bisa komentar di kolom komentar ya, kita bahas sama-sama, oke? Jika udah bahas, kalau masih aja kan bayar lain lagi, suruh bayar royalti. Jika gunakan musik di pernikahan wajib bayar royalti 2% biaya acara. Gila. Jadi WAMI atau Wahana Musik Indonesia itu merupakan bagian dari LMK juga tuh, atau LMKN itu. Dia bilang kalau semisal acara pernikahan tuh harus bayar royalti 2% itu loh guys, dan itu yang ngebayar tuh si pihak penyelenggara acara, bukan si pengisi acaranya gitu loh. Jadi semisal kalian nikah itu keluarin 100 juta, ya bayar 2%-nya, which is ya 2 juta kali dari totalnya gitu. Ya Allah, nih kau udah paham, Bapak Ibu masih aja nih mintain royalti. Saya pusing. Musik di pernikahan juga akan dikenakan royalti. Beneran ini ya, ternyata royalti itu sekarang merembet kemana-mana. Pokoknya ada musik di tempatnya publik, itulah yang bayar royalti. Ini ditekankan lagi oleh WAMI bahwa menyetel musik atau ada live musik di pernikahan harus membayar royalti. Besarannya berapa? Besarannya adalah 2% dari biaya produksi. Yang menanggung bukan musisi, bukan panitia, tetapi yang menanggung adalah penyelenggara acara. Itu artinya adalah yang menanggung keluarga yang mengadakan acara resepsi. Tetapi WAMI ini mengatakan masih kesulitan untuk menarik royalti dari acara pernikahan karena itu benar-benar personal ya. Jadi menunggu kesadaran nih dari para penyelenggara pernikahan. Ayo, kira-kira kalian yang akan mengadakan acara pernikahan akan lapor ke WAMI atau enggak supaya membayar royalti? Guys, kita kan tahu ya, sekarang kalau misalnya kita nyetel musik di resto, kita nyetel musik di cafe, ataupun kita nyetel musik di lobby hotel, ataupun di public space gitu ya, itu ada royaltinya. Nah, ternyata bukan cuma di situ guys. Di nikahan pun ya, kalau misalnya ada yang nyanyi, itu juga harus bayar royalti. Dan ini gue baca di IDN Times ya, menurut Head of Corporate Communication and Membership Wahana Musik Indonesia atau WAMI, Robert Mulyara Harja, bahwa memutar dan memainkan lagu di acara hajatan juga dikenakan royalti. Alasannya simpel, ya. Kalau misalnya kita nyanyi lagu itu punya orang lain atau punya komposer mana gitu ya. Nah, kita tuh membawakan karya dia, ya. Dan karya itu yang harus kita apresiasi dalam bentuk royalti. Jadi kita harus izin untuk membawakan lagu itu. Nah, bentuk izinnya itu berupa
pembayaran royalti. Menurut gue cukup make sense ya, karena kita harus minta izin dulu terhadap yang punya lagu, itu make sense. Tapi kalau harus bayar royalti ya mungkin itu adalah peraturan, mau gimana lagi. Dan tarifnya itu 2% dari biaya produksi musik di weddingan tersebut. Dan menurut yang gue baca di IDN Times ini juga, IDN or IDN nyebutnya ya kan, tidak ada alternatif selain membayar royalti jika menggunakan musik. Jadi mau gak mau gitu kan, kalau misalnya di weddingan juga kita harus bayar royalti terhadap musik atau lagu yang akan dinyanyikan. Dan yang menanggung itu semua adalah yang punya hajat. Jadi gimana nikahannya? Masih mau pakai musik atau enggak? Hajatan putar lagu harus bayar royalti karena hak cipta. Makanya Hakim MK menyindir keras tentang UU Hak Cipta. Masa iya lagu diputar di tempat hajatan harus bayar royalti? Kalau gitu lebih baik acara-acara di Indonesia, kafe-kafe, toko dan sebagainya memutar lagu-lagu barat, lagu-lagu luar negeri supaya tidak terkena hak cipta. Kalau memutar lagu dari Indonesia, penyanyi Indonesia dikenakan denda. Gara-gara pembayaran royalti yang gempar dan heboh banget ini, banyak sekali mall-mall dan kafe-kafe yang sudah tidak lagi menggunakan musik dan lagu-lagu dari musisi-musisi tanah air. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena benar-benar nanti ke depannya musisi akan susah banget untuk mempromosikan lagu musiknya sama sekali di Indonesia. Ini bertujuan yang nantinya efek sampingnya adalah susahnya untuk viral dan orang-orang jadi nggak tahu lagi musik Indonesia. Dan menurunnya awal mulanya musik Indonesia juga. Jadi apakah ini kebijakan yang benar atau kebijakan yang merugikan musisi itu sendiri? Komen-komen di sini ya. Makin rame banget, makin booming banget kafe-kafe dan restoran mulai gak pakai musik. Bahkan ada beberapa yang gua lihat itu kafe itu pakai musik tapi ada bayar royalti juga, atau restoran yang pakai bayar royalti. Sebenarnya di zaman sekarang ini udah nggak bingung lagi karena bisa pakai musik TI atau pakai musik western atau pakai musik luar yang pakai bahasa Inggris atau pakai musik no copyright song. Itu banyak banget, tinggal kita bisa pakai dan bukan pencipta dari Indonesia atau artis-artis Indonesia. Oke lah, kalau misalnya kita pakai Spotify itu kita bisa bayar buat dengerin musik, artinya kita bayar royalti atau bayar untuk mendengarkan musik dari pencipta lagu tersebut. Kalau misalnya kita nonton konser dengerin lagu, oke lah kita bayar tiket buat dengerin lagu tersebut. Tapi percaya nggak, lama-lama ini bakalan sepi cuy. Karena nggak selamanya orang itu bayar. Nggak semua orang itu bayar Spotify buat dengerin musik. Nggak semuanya orang nonton konser buat cuman dengerin lagu. Karena ini udah aneh banget cuy ya. Suara burung pun itu harus bayar royalti sama penciptanya. Karena si suara burung yang diciptakan ini pasti ada penciptanya katanya. Pertanyaannya, kalau misalnya kita dengerin lagu Indonesia Raya di sekolah, upacara, atau acara-acara tertentu, apakah itu bakal dikenain royalti juga? Apa kita harus ganti lagu Indonesia Raya ini jadi lagu no copyright song, DJ, bass, trap, atau apa yang nggak ada no copyrightnya? Misalnya kita upacara lagunya Indonesia tanah airku, karena itu nggak boleh dinyanyiin karena ada royaltinya ya kan. Jadi lagunya diganti jadi DJ musik bass trap ya. Jadi gitu. Gimana tanggapan tadi? Lagi rame munculnya kasus pelanggaran sanksi royalti musik di tempat umum yaitu kafe, resto, dan segala macam yang berujung proses hukum bahkan pemidanaan. Contoh kasus kemarin yaitu Mega Joan Bali yang akhirnya memutuskan untuk jalur damai dengan membayar senilai 2 miliar dari kasus yang menimpanya. Bagi yang masih belum terima dengan keputusan itu, aku kasih tahu bahwasanya hukumnya atau aturan di perundang-undangan Indonesia memang sudah ada guys, yaitu terkait pemutaran musik
musik secara komersial. Ingat komersial. Komersial itu apa? Jadi tempat komersial atau tempat komersil ini berhubungan dengan adanya bisnis atau ekonomi atau mungkin yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Makanya memang sudah diatur nih kalau memang ada pemutaran musik yang bertujuan untuk mencari keuntungan, ya itu memang harus ada royaltinya. Apakah itu menjadi sebuah ancaman bagi pelaku usaha? Kita tidak bisa bilang bahwa ini adalah sebuah ancaman bagi para pelaku usaha atau para pemilik kafe, restoran atau yang lain sebagainya. Cuman tidak bisa dibilang juga bahwasanya ini bisa menjadi dalam tanda kutip keuntungan bagi para musisi. Tapi kalau memang aku boleh sarankan nih ya, mungkin aturan itu bisa dipetak-petakan. Jadi pemetakan yang aku maksud adalah aturan pembayaran royalti musik ini diperuntukkan untuk para pelaku usaha menengah ke atas. Lalu bagi para UMKM atau usaha menengah ke bawah, apakah dibebaskan dari pembayaran atau sanksi royalti musik jika memutar lagu secara komersil? Ya nggak bebas-bebas juga, tetapi bukan sanksi nominal royalti musik yang wajib dibayarkan. Jadi akhirnya harus ada aturan tegas di mana para UMKM atau usaha menengah ke bawah ini wajib hukumnya izin kepada sang pemilik lagu atau para musisi ini. Jadi regulasi ini bisa jadi transparan dan akhirnya kedua belah pihak ini tidak ada yang dirugikan, entah dari para pelaku usaha ataupun dari para musisi ini. Tetapi kalau memang ada para musisi yang berstatement dan legowo secara tangan terbuka jika lagunya diputar atau di cover di tempat-tempat usaha mereka, dipersilahkan, ya itu menjadi sebuah keuntungan atau mungkin keringanan lah bagi para pelaku usaha ini. Karena balik lagi, kedua pihak ini sama-sama cari uang, cari keuntungan, begitu.